Shalom, haleluya, haleluya. Bertemu dengan saya kembali lagi dalam program Malam Hari Ahad 17 hari bulan Mei tahun 2020. Ini kita bertemu dengan kemurahan Tuhan, kita bertemu dengan kasih setia daripada Tuhan. Kalau hari ini kita berada pada hari ini, itu semuanya karena kasih anugerah daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan saya, Pastor Peter, ataupun lebih mesra dipanggil Pak Peter. Haleluya, haleluya. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, kami datang padamu malam hari ini. Naikkan syukur dan pujian kami hanya bagi Tuhan. Kami berterima kasih kepada Tuhan kalau kami boleh bernafas hari ini, menghidup udara yang diberikan oleh Tuhan. Semua itu karena anugerah daripada Tuhan. Haleluya. Dalam kami bersama-sama mengambil masa ibadah rumah, beribadah di rumah pada malam hari ini. Di mana saja kami berada, di mana saja kami berada, kami satu di dalam kasih, kami satu di dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Sekalipun kami menjalani yaitu perintah kawalan penggerakan bersyarat Tuhan, tapi itu tidak menghalang kami boleh bersama, bersekutu dalam iman percaya kami, di mana saja kami berada, di baik yang berada di dalam Malaysia ataupun di luar Malaysia. Kami memandang Tuhan adalah pertolongan kami. Terima kasih, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, yang kelihatan Engkaulah Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan dan Roh Kudus. Sembunyikan hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami sama-sama belajar daripada kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Ini doa kami bersama. Semua yang percaya katakan amen. Amen. Haleluya. Semua yang percaya katakan amen. Amen. Di mana saja kita berada pada malam hari ini. 17 hari bulan Mei tahun 2020. Tahukah Anda bahwa hari ini adalah hari yang ke-61 kita berada di dalam PKP dan sambung lagi PKPB pula. Haleluya. Sekalipun dalam apapun keadaan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, bahwa segala sesuatu itu Tuhan katakan begini dalam Roma 8, yaitu 28. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Malam hari ini, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, yaitu topik secara khusus kita mengenai kehidupan kita dalam kita berada di bumi ini ataupun di dunia ini. Saudaraku, manusia bukan hanya makan, tapi manusia juga minum. Haleluya. Manusia bukan hanya tidur, merehat, bekerja, tapi manusia juga makan dan minum. Topik kita malam hari ini bicara tentang yaitu air kehidupan. Wah, saudara yang sekalian Tuhan Yesus, dalam hidup ini kita tak boleh terpisah daripada air, saudaraku. Orang kata boleh kita saja tidak makan berapa hari, 1 minggu tak boleh makan, boleh bertahan. Tapi kalau kita tidak minum air, dalam berapa waktu saja kita sudah tidak mampu bertahan. Dan kemudian badan kita menjadi lemah dan badan kita menjadi kering. Bahwa kehidupan kita itu sangat penting, yaitu dengan air, saudaraku. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya, saudara sekalian Tuhan Yesus. Malam hari ini kita akan belajar bagian firman Tuhan daripada Yohanes pasal, yaitu pasal 4
daripada ayat 6 sampai 15. Ayatnya sangat panjang sebenarnya. Ayat 1 sampai 42. Tapi kita mengambil bahagian yang menjadi topik kita malam hari ini, yaitu air kehidupan. Kisah yang unik. Kisah yang membawa satu pertemuan mengubah keseluruhan hidup seseorang. Yaitu apabila perempuan Samaria bertemu dengan Yesus Tuhan. Ketika perempuan Samaria ini pergi mengambil air di pergi, dan dia bertemu dengan Yesus. Pada mulanya dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Sementara para murid Yesus keluar untuk mencari makanan mereka ataupun mencari reason mereka, bekal mereka. Dan Yesus menunggu di tepi perigi. Dan perempuan ini berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus berkata kepada dia, berikanlah aku air haus. Dan perempuan itu kata kepada dia, engkau siapa sebenarnya? Kenapa kamu tidak ada gayung ataupun tempat mengambil air dalam perigi ini? Engkau siapa sebenarnya? Tapi Tuhan berkata kepada dia, jika engkau memberiku air itu untuk minum, engkau akan mendapat air daripadaku. Air daripadaku, engkau minum, tidak akan pernah kamu haus lagi. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. 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 Ketika mereka bicara dan perempuan tahu dia adalah Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Tahu tentang segala hidupnya. Sehingga Yesus kata dia ingin pergi memanggil yaitu suaminya yang kelima. Dan Yesus berkata itu pun bukan suamimu. Yesus tahu semuanya. Dan perempuan Samaria ini bukan lagi menemukan air sumber kehidupannya, tapi mengubah hidupnya. Dan dia kembali ke kampungnya. Dan dia bersaksi, yaitu orang yang mengubah hidupnya. Dia telah bersaksi, yaitu sumber kehidupannya, Yesus Kristus Tuhan. Dan perempuan Samaria ini adalah perempuan yang dikatakan kelas bawahan. Perempuan yang mempunyai latar belakang yang tidak bagus. Dan orang tidak percayakan dia. Tapi dia membawa berita yang mengubahkan dia. Saudaraku yang sama Tuhan Yesus. Sang pengubah pada dia. Dan orang semua percaya. Orang tidak melihat lagi perempuan Samaria yang punya latar belakang yang tidak bagus. Seorang latar belakang yang tidak bagus. Tapi mampu mengubah satu kampung. Percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan mereka semua datang jumpa pada Yesus. Dan mereka minta Yesus tinggal selama 3 hari lagi. Mari kita lihat firman Tuhan ini saudaraku. Haleluya. Yang kita ambil. Yang kita baca daripada ayat yang ke Yohanes 4. Saudaraku, haleluya. Bersama-sama dengan saya membaca bagian firman Tuhan ini. Haleluya, haleluya. Kita mulai daripada ayat yang ke-6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria. Hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Dia katakan, berilah aku minum. Maka di situ sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Ayat ke-9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ayat yang ke-10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata. Haleluya. Kepadamu berilah aku minum
Nescaya engkau tidak meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur itu amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternakannya. Ayat 13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Kalau minum daripada pergi itu, tentu akan haus, akan datang lagi. Pada ayat yang 14, mengatakan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ayat terakhir, ayat 15. Ketika perempuan itu, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimbang air ini. Saudara sekasih Tuhan Yesus, kita lihat bagian firman Tuhan ini, yaitu jelas bahwa kalau kita minum daripada air yang kekal, yang daripada sumbernya, Yesus Kristus Tuhan, itu akan memberikan kita kelegaan dan tidak akan haus lagi. Saudara sekasih Tuhan Yesus, kita lihat bahagian ini. Ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ayat 40. Ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya, haleluya. Saudara yang sekasih Tuhan Yesus, daripada bagian firman Tuhan yang kita sama-sama pelajari malam hari ini, bahwa Yesus bukan sengaja, bukan memilih masa untuk tunggu di pergi itu. Tapi hatinya adalah dia datang kepada orang yang berdosa untuk diselamatkan. Daripada bagian firman Tuhan ini, jelas kita lihat, saudaraku, hati misi Yesus. Dia datang ke dunia bukan karena untuk orang benar. Firman Tuhan juga kata, orang yang sakit, dia bukan orang yang sakit memerlukan tabib. Demikianlah kehidupan manusia kita, saudaraku yang Tuhan Yesus. Karena itu tidak ada satu orang yang sempurna dalam hidup kita ini. Kita semua memerlukan Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amen. Yang percaya katakan haleluya. Mungkin pada masa yang kita lihat tersebut, saudaraku, kenapa perempuan itu datang tengah hari? Kenapa dia tidak datang pagi hari ataupun petang hari? Dia datang tengah-tengah hari yang panas, saudaraku. Apakah dia tahu Yesus sedang tunggu dia di sumur air itu? Tidak. Dia tidak tahu itu, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Karena pada tengah hari tidak ada orang pergi mengambil air. Karena tengah hari. Orang ambil airnya petang hari, orang ambil airnya pagi hari, tapi tengah hari jarang sih kita tahu. Tapi dia pergi ke tengah hari, saudaraku. Supaya orang lain tidak tahu. Supaya orang lain tidak nampak dia, saudaraku. Karena latar belakangnya yang berganti-ganti laki. Yang berganti-ganti suami. Dia mempunyai satu kehidupan yang tidak mencerminkan sesuatu yang baik dalam hidup dia. Kenapa, saudaraku? Karena dia berganti-ganti laki.
kawin satu, lari satu, kawin satu, lari. Dan orang berkata perempuan itu perempuan miang atau perempuan gatal. Saya memberitahu kepada saudara yang sekalian Tuhan Yesus. Ada berapa kali saya nampak pelancu di kaki lima. Saya mengasihi mereka. Bukan mengasihi dosa mereka, tapi mengasihi jiwa mereka. Dan ku berkata kepada mereka, you have eternal life. Kamu ada hidup yang kekal. Tubuh kamu diciptakan untuk hidupmu, menyenangkanmu, dan menyenangkan penciptamu. Tapi dirusak oleh tangan iblis. Merusakkan hidup mereka. Sehingga mereka menjadi pelacur. Ada berapa banyak sebab. Saudara yang sekalian Tuhan Yesus. Saya pernah berjumpa berapa perempuan jadian. Yang dikatakan pondan. Dan saya selalu mengatakan kepada mereka. Hidupmu diciptakan bukan untuk tujuan ini. Tidak, Tuhan tidak pernah salah ciptakan kita. Tapi perasaanmu yang membuatmu seperti itu. Saudara, yang sekalian Tuhan Yesus, ketika Yesus berjumpa dengan dia dan berbuat dengan perempuan ini, saudaraku, perempuan ini berkata, bagaimana kamu mengambil air yang dalam ini? Kamu pun tidak dapat pengau dia. Bagaimana? Dan Yesus katakan, air yang dalam perigi ini, kalau kamu minum lagi, kamu akan haus. Tapi jika kau beriku minum, dan kau mendapatkan air daripadaku, dan engkau tidak akan haus lagi. Tidak akan haus lagi. Dan perempuan itu berkata, saya mau air itu. Saya mau air itu sebab saya tidak mau kembali lagi menimba air itu. Saya mau air yang kekal itu. Dan Yesus kata kepada dia, jika kau meminum air yang daripadanya, yang bercakap kepadamu ini. Maksudnya Yesus. Engkau minum air ini. Dan setelah kau minum air ini, terpancar air kehidupan di dalammu. Woo! Haleluya! Haleluya! Tidak ada seorang pernah berkata begini. Hanya Yesus Kristus Tuhan yang kata begitu. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Ketika pertemuannya dengan Yesus mengubah seluruh hidup perempuan ini. Yesus tidak pernah melihat masa lampau dia. Yesus tidak merasakan apapun dosa yang pernah dilakukannya. Tidak melihat dosa itu. Tapi Yesus mau dia minum air kehidupan itu yang memancar dalam hidupnya. Dia akan memancar kepada orang lain. Haleluya. Seperti yang saya katakan tadi, semua orang memerlukan air. Ketika kita haus, kita bukan cari nasi, kita bukan mencari makan roti, tapi kita mencari air. Manusia ketika hidup di dalam dosa, hidup terikat dengan dosa, terikat dengan beban-beban yang lain. Kita sangat haus. Kita perlu mencari sumber untuk menghapuskan beban dan memutuskan segala ikatan-ikatan kita itu, saudaraku. Dan Yesus katakan, minumlah air ini dan engkau nescaya engkau tidak akan haus lagi. Haleluya. Air bukan saja manusia memerlukannya. Tumbuh-tumbuhan memerlukannya. Tanah memerlukannya. Binatang perlukannya. Perlukan air. Tapi ada satu air yang berbeza daripada air yang lain. Yaitu yang Yesus beri. Yaitu air kehidupan. Dan kita, kalau minumnya, kita akan memancarkan. Yaitu air kehidupan dalam hidup kita. Contohnya bagaimana, saudaraku? Setelah perempuan ini memiliki air kehidupan yang daripada Yesus. Dan terpancar dari hidupnya. Dia tidak terkenang masa lalunya lagi.
Dia tidak terikat dengan masa lalunya lagi. Apa yang dia lakukan adalah bersama dengan Tuhan. Dan tidak lagi terikat dengan hal-hal lamanya. Dalam beberapa waktu yang lalu saya berkata, jangan main-main dengan dosa. Kita boleh simpan duit di bank. Dan dia akan berbunga. Sekian kamu simpannya. Dosa tidak boleh disimpan. Karena dia juga berbunga. Berbunga dari dosa kecil sampai melahirkan dosa-dosa yang lain, saudaraku. Dan akhir, apa yang dikatakan dalam kitab Roma bicara tentang dosa. Dosa itu apabila dia sudah membuah, dia akan membawa maut, saudaraku. Dia akan membawa kematian. Dan kemudian hubungan kita dengan Tuhan terputus. Dan hidup kita dikuasai oleh dunia. Hidup kita dikuasai oleh iblis. Keinginan kita, keinginan daging kita. Dan hanya untuk hidup kita, bukan untuk Tuhan lagi. Maukah Anda seperti perempuan Samariani? Ya, saya mau. Semua mau. Saya adalah orang yang latar belakang yang hidup tidak baik. Saya hidup dalam kuasa kegelapan. Saya hidup dalam keinginan daging. Saya hidup dalam dosa. Saya terseksa. Saya seorang perokok tegal. Saya selalu ingin merokok. Tidak lepas. Dan setiap hari berpikir, when I can stop from smoking. Ada orang Tuhan nasihat begini, nasihat begitu, berubat untuk makan. Nothing can stop. Only Jesus can stop it. Only Jesus can stop it. Saya mempunyai karunia, saya mempunyai kerinduan untuk lepas daripada ketagihan rokok. Ketagihan minum alkohol, saudaraku yang sama Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Bukan siapanya saya, bukan siapalah saya, tapi karena kemurahan Tuhan memberi saya satu kelepasan yang tidak sama seperti yang lain. Saya selalu cari damai dan saya selalu mengunjung pub malam supaya hati senang dan kemudian sambil mendengar lagu dan kemudian sambil minum. Saya mau beritahu saudara, setiap orang yang ke pub ada maksud semuanya. Cari ketenangan, cari kegembiraan, enjoy the life, dan berbagai-bagai. Dan dia berada di pub, ada sebabnya. Kita perlu beritahu. Setelah sekian lama saya terikat dengan minum alkohol. Tidak ada satu orang yang boleh bantu saya. Tidak ada. Hanya Yesus saja boleh bantu saya. Memang ada si pastor, pemimpin gereja mendoakan saya, keluarga mendoakan saya. Karena itulah Tuhan buka jalan dan sehingga bertemu dengan saya. Kalau tidak hari ini saya tidak hidup. Saya tidak pernah bersaksi. Saya pernah ditimpa oleh kayu dari atas lori balak saya. Terhimpa kepada kayu kepala saya. Kalau bukan Tuhan, saya sudah menjadi roti canai hari ini. Dan tidak dapat bersaksi untuk Tuhan. Orang cakap dengan saya, Peter itu sudah gila. Gila agama. So agama sudah. Hari-hari cakap tentang Yesus, kata kawan saya di dalam tempat kerja. Sanak saudara telah juga cakap macam itu. Ketika saya sudah menerima Yesus dalam hidup saya seperti perempuan Samaria ini, saya kehilangan kawan. Saya kehilangan kawan yang hidup di dalam dunia, yang hidup dalam kedagingan. Apabila saya pergi ke gereja, saya pun kehilangan, yaitu kasih. Kenapa? Orang tidak dapat menerima saya dengan segera, karena latar belakang saya itu sangat-sangat rock sekali. Sangat rock sekali. Dan saya mengambil masa. Saya berterima kasih kepada kakak saya yang bernama Mariam dan adik saya Christina, kakak saya Helen, abang saya Wilfred. Mereka banyak mendorong saya. Mereka banyak mendorong saya. Saya tidak ada siapa yang lagi yang terima saya. Karena tangan saya penuh dengan kejahatan.
Dan saya berterima kasih kepada pastor saya, Pastor Bian Tabari. Puji Tuhan, haleluya. Pastor, dimanapun kamu berada hari ini, saya berterima kasih kepadamu. Engkau Bapa rohani yang sangat baik dan menerima saya sebagaimana adanya, membimbing saya untuk bertumbuh. Pastor Bian Tabari, terima kasih. Engkau membawa saya ke gereja. Engkau meletakkan saya ke gereja. Engkau mengasihi saya dan engkau tidak lihat saya sebagai pemabuk. Engkau tidak lihat saya sebagai gangster. Engkau tidak melihat saya sebagai perokok tega. Dan engkau letakkan semua di belakang itu, Pastor. Terima kasih banyak. Kita harus demikian, saudaraku. Kita jangan menolak orang, saudaraku. Jangan melihat kejahatan orang. Jangan melihat keburukan orang. Kita beri mereka peluang. Ketika pastor Bian Tabari, kali-kali datang jumpa saya. Kali-kali saya melarikan diri. Kali-kali saya buat hela. Tetapi Roh Kudus tangkap saya. Tuhan tangkap saya. Sehingga berjumpa dengan Bapa rohani yang sangat baik. Dan menerima saya dengan adanya. Siapa adanya. Saya sangat berhutang budi. Tidak dapat dibalas dengan apapun. Tapi satu sajalah yang dapat saya balas, ya Pak Pastor. Melayani sampai akhir hidup saya seperti Bapak Pastor saya. Haleluya. Perempuan Samaria nih, dia balik ke kampungnya dan mereka melihat dia berubah. Saudara yang sekalian, Tuhan Yesus, kalau sudah Tuhan ubah di dalam kita dan di luar kita juga turut berubah, saudaraku. Dia tidak nampak lagi seperti perempuan yang gatal. Dia tidak nampak lagi perempuan yang miang. Tapi dia sudah berubah. Hidupnya berubah, perkataannya berubah, penampilannya berubah, gayanya berubah. Sehingga orang kampungnya percaya, ia diubah. Saudaraku yang sama Tuhan Yesus, banyak sekali kita orang percaya. Kita selalu bersindiwara, kita hanya selalu berlakon. Tetapi dalam hati kita, kita tak boleh menerima orang lain. Kita rasa ditolak, kita ada kepahitan. Oh, kita ada kelukaan. Oh, kita rasa bersaing. Itu sebenarnya, saudaraku, Anda belum dipulihkan. Anda perlu mengambil itu air kehidupan yang daripada Tuhan supaya hidupmu dipulihkan. Yang percaya katakan amen. Yes, yes, yes. Saudaraku yang sama Tuhan Yesus, saya tidak pernah memandang rendah orang yang minum minuman keras. Saya mengasihi mereka. Dan saya berusaha bersaksi untuk mereka. One day, you know what is better for your life. Kalau alkohol itu tidak sesuai untuk kesehatanmu, dan ubahlah. Karena umur kita semakin meningkat. Umur kita semakin besar. Tubuh kita lagi tidak kuat. Dan sementara kamu masih minum lagi perkara, minum yang bisa, tentu sangat menyakitkan elemen tubuh kita. Tubuh kita ini, kata Tuhan, adalah tempat bait Roh Kudus. Tempat bait Roh Kudus. Jangan merusakkan tubuh kita lagi. Saudaraku yang sama Tuhan Yesus, kamu tahu kenapa kita mabuk? Kenapa kita mabuk, saudaraku? Saya memberi umpamaan. Kalau kita minum sesuatu barang yang bisa ataupun alkohol, dan air itu turun ke dalam perut kita. Dan uapnya naik ke dalam kepala kita. Kemudian otak kita menjadi kembang. Karena itulah apabila orang sudah high, orang sudah mabuk, dia akan lihat sesuatu tidak akan jelas. Dia akan cakapnya pun tak betul. Karena otaknya telah kembang oleh uap yang datang daripada perut. Saya bukan dokter, tapi saya adalah bekas minum yang trok sekali. Saya hampir mati minum minuman keras. Saya muntah hitam, saya muntah hijau. Hampir mati. Tapi Tuhan selamatkan saya. Saya mabuk dan perahu terbalik, perahu karam. Dan kemudian saya jatuh daripada perahu. Ada seorang Cina di Long Lama
mencala ikan pada 3 pukul pagi 3 pagi. Namanya adalah Lake Kian. Dia yang menyelamatkan saya. Dia yang menyelamatkan saya. Masa itu saya belum lagi sedang yang bahwa hidup saya itu adalah diselamatkan oleh Tuhan. Dan saya pikir itu adalah kebetulan saja. Tapi setelah waktu saya menerima musisat yang luar biasa, itu kayu jatuh daripada lori, dari atas lori. Dan kayu yang jatuh daripada atas lori balak saya terhempak kepada kepala saya. Dan saya tahu bahwa ada satu tangan yang luar biasa menyelamatkan saya. Dan dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Saya tidak pernah nampak Tuhan dengan mata saya. Tidak pernah jumpa Tuhan pun. Tapi saya pernah ditolong oleh Tuhan. Dilindungi oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan main-main lagi dengan kebenaran Tuhan. Jangan main-main lagi dengan dosamu. Karena apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Satu hari nanti akan memakan diri. Karena itu, menyudahi pertemuan kita malam hari ini dengan topik, yaitu air kehidupan. Kita belajar dengan 3 perkara, saudaraku yang sama Tuhan Yesus. Yaitu mengenali Tuhan, mengubah hidup. Bukan mengenal Tuhan, baru mengubah hidup kita. Saudaraku yang sama Tuhan Yesus, seperti pasangan suami istri, waktu baru bercinta, janji disampaikan. Itu hanya mengenal saja. Mengenal. Tetapi waktu kita sudah kawin, 10 tahun, 20 tahun, barulah kita mengenali betul-betul apa yang terjadi pada pasangan kita. Sifatnya, sikapnya, hatinya, sebagainya. Dan masa itulah sesuai kamu diberikan janji. Aku mengasihimu sampai akhir hidupku. Anak muda dengan baik. Jangan terburu-buru berikan janji. Karena janji yang kamu sampai waktu kamu dilamun cinta, itu tidak pasti. Itu namanya mengenal saja. Demikian kita ikut Tuhan. Demikian kita ikut Yesus. Banyak orang mengenal Yesus saja pada awalnya. Tapi tidak mengenali Tuhan. Akhirnya tinggalkan Tuhan. Akhirnya dirosakkan oleh air dunia ini, saudaraku. Iblis selalu gunakan perangkap itu, saudara, untuk kita. Untuk supaya kita menemui, yaitu air yang penuh dengan kepahitan. Jika kita menemui air yang hidup, sumur yang hidup, seperti perempuan Samaria ini, saudaraku. Dia membawa perubahan. Bukan untuk hidupnya, bukan untuk keluarganya, tapi dikatakan satu kampung. Dia bukan pendeta hebat, dia bukan doktor, dia bukan mendapat PhD, dia bukan father yang hebat, dia bukan sister yang hebat. Tidak. Dia adalah perempuan latar belakang yang jahat, perempuan gatal, boleh dikatakan perempuan pelanco. Tapi Tuhan telah ubah dia. Sebab dia mengalami air kehidupan. Dan kemudian dia mengubah satu kampungnya. Percaya kepada Yesus. Satu perkara yang menarik sekali. Akhir daripada cerita ini, perempuan ini tidak nampak lagi. Tidak kelihatan, tapi kampungnya berubah. Saya ikut Tuhan. Saya bersaksi kepada Tuhan. Saya membuat pekerjaan Tuhan. Saya suka seperti perempuan Samaria. Saya tidak suka dikenang. Saya tidak suka dihormat. Saya tidak suka dipuji. Tidak. Itu bukan Peter. Saya suka kerja itu sudah diselesai dibuat. Kemudian saya tidak ada lagi. Dan orang lain sambung kerja itu. Tapi banyak orang tidak demikian rupa. Dia rasa dia perlu dipuji, disanjung. Nampaknya air kehidupan belum lagi dialaminya. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita satu dalam Tuhan. Haleluya. Bapa Surgawi, malam hari ini kami datang kepadamu. Kami bersuka cita karena Tuhan memberi kami satu peluang dalam hidup kami supaya kami minum dari air yang betul. Air yang bersih, saudaraku. Hari ini dunia sangat sibuk bicara tentang COVID-19. Virus corona. Semua orang takut.
Kami semua takut Tuhan. Karena itulah kami bersandar kepada-Mu Yesus Kristus Tuhan. Tapi kami harus pilih cara hidup yang baik. Makanan yang bersih, air yang bersih. Apalagi Tuhan, kami mendapat air itu daripada Tuhan. Yaitu air yang memancar daripada hidup kami. Ada virus yang lebih bahaya dalam hidup kami Tuhan, yaitu dosa. Itu yang sangat bahaya. Tapi kalau kami minum air yang tak betul, kami selalu haus. Kalau kami selalu terikat dengan hal-hal yang air yang merusak hidup kami. Karena itu malam hari ini saudaraku, kita datang kepada Tuhan. Biar Tuhan sentuh hidup kita, pulihkan hidup kita. Dikatakan untuk mendapat air kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan dalam pertemuan kami yang sangat singkat ini. Tuhan berkati kami bersama dengan keluarga kami. Berada di rumah, berada di mana saja berada Tuhan. Bersekutu, beribadah rumah. Dan kami itu stay at home, tinggal di rumah. Dan kami menjalani hidup kami dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati kami pada hari-hari berikutnya. Sekalipun dalam keadaan kami, dalam perintah kawalan, penggerakan bersyarat, Tuhan tolong kami. Jauh kami daripada sakit penyakit ini. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Berkuasa darah-Mu. Berkati keluarga kami, sanak saudara kami. Bahkan negara kami Malaysia, negeri kami Sarawak. Tuhan berkus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Ini doa kami bersama. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Sampai jumpa lagi dengan saya, Pastor Peter. Lebih mesra dipanggil Pak Peter. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Salam kasih dalam Yesus Kristus daripada saya untuk kita semua.